إلى الشعب الإندونيسي، الشعب المعطاء، الشعب الذي كان معنا منذ بداية العدوان، نوجه له رسالة الحب والشكر على كل ما قدمه لأجل غزة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله سنصلي سويا في المسجد الأقصى. الله غالب. Tangis haru dan bahagia akhirnya menjadi satu di wajah masyarakat Palestina. Pasalnya, mereka saat ini sudah bisa tersenyum lebar setelah merasakan perdamaian. Kemenangan ini terjadi berkat dukungan para negara sekutu yang gak pernah berhenti untuk mendukung. Salah satunya Indonesia yang tanpa kenal lelah menyuarakan perdamaian Palestina. Gak heran masyarakat memuji dan berterima kasih atas kemuliaan warga tanah air. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Ado Reaction. Kita lanjut lur ya, membahas tentang perkembangan perjuangan Bapak Prabowo membebaskan Palestina dari cengkraman Israel lur. Kali ini satu dunia salut lihat peran penting RI1 selamatkan Palestina dari kekejaman Zionis Israel. Gimana cerita berikutnya? Langsung saja kita cek video sama-sama. Cek it out. Palestina akhirnya bisa bernafas lega setelah perjanjian gencatan senjata dengan Israel berhasil dicapai. Pasalnya penantian dan penderitaan mereka selama ini telah terbayar tuntas. Gak heran kalau rakyat negeri para nabi begitu gembira menyambut euforia kemenangan ini. Mereka meluapkan seluruh isi hati dengan berselebrasi hingga menyelenggarakan pesta. Biasa, Gak cuma itu, mereka juga terlihat memenuhi seluruh jalanan di Gaza. Mereka juga gak lupa untuk mengibarkan bendera Palestina untuk menandai pencapaian bersejarah ini. Warga Palestina nampaknya nggak bisa lagi menutupi kebahagiaannya. Bahkan mereka terus menebar senyuman meski kondisi negara mereka masih hancur lebur. Namun hal ini nggak lantas membuat rakyat Gaza bersedih hati. Pasalnya para warga malah berlomba-lomba untuk membersihkan puing-puing bangunan yang berserakan. Momen ini diabadikan oleh seorang wanita Palestina yang tampil cantik dengan hijab dan pakaiannya. Dia nggak lupa untuk menyorot rekan-rekannya yang terlihat senang saat membersihkan reruntuhan. Meski berbekal peralatan seadanya, semuanya saling bahu-membahu untuk mengembalikan kondisi kota yang hancur. Bahkan wanita tersebut juga ikut membantu dengan menaiki satu alat berat. Dalam video tersebut diperlihatkan juga hasil jeripayah penduduk Palestina. Pasalnya secara perlahan mereka sudah bisa membersihkan puing-puing bangunan yang semula berantakan. Gak cuma membersihkan reruntuhan, warga Palestina juga mulai bergerak untuk menata ulang tempat tinggalnya. Pasalnya mereka berbondong-bondong untuk memperbaiki rumah dan jalanan di sana. Rakyat Palestina berterima kasih ke Indonesia. Gencatan senjata yang terjadi di Palestina nggak lepas dari peran solidaritas rakyat Indonesia. Bahkan seorang reporter asal Indonesia sempat menghadapi tantangan ketika meliput di tepi barat. Namun dengan semangat juang dan niat baik, dirinya akhirnya bisa sampai di wilayah Gaza. Ketika kami melewati imigrasi Israel, kami sempat mengalami kendala, di mana paspor saya bersama juru kamera ditahan petugas imigrasi. Kami juga ditanya beberapa pertanyaan tentang tujuan kami. Lapor Widya Sonata, reporter TV One. Selain kesulitan masuk ke tepi barat, warga negara Indonesia juga menghadapi tantangan saat eskalasi konflik pecah pada 7 Oktober 2023. Saat itu mereka sempat dihalangi keluar dari Gaza. Situasi paling parah sekarang di Gaza. 10 WNI kita ada di sana. Hingga saat ini Israel masih terus membombardir Gaza. Ini yang paling sulit dilakukan, ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Juda Nugraha. Meski demikian, banyak warga Indonesia di Gaza yang memilih sama-sama berjuang dan bertahan. Dari ratusan WNI di sana, hanya segelintir yang ingin kembali ke Indonesia. Ada 10 warga negara kita yang tinggal dan menetap di Gaza, 39 menetap di tepi barat dan sekitarnya, kemudian 94 pelajar di wilayah Sapir. Jadi total 143 WNI kita yang tinggal dan menetap. Namun berdasarkan informasi terakhir, hanya 4 yang ingin meninggalkan, yang lain merasa aman. Tambah Juda. Keberanian dan solidaritas rakyat Indonesia nggak luput dari perhatian Palestina. Banyak warga Palestina yang ingin berkunjung ke Indonesia, tetapi perang menghalangi mereka. Seorang pria bertanya kepada warga Gaza tentang pendapatnya terhadap Indonesia.
Seorang warga dengan nama Abu Mazin menyampaikan pendapatnya. Kami banyak Enggak ya Lur ya. Pertama-tama terjadinya konflik di Gaza semenjak Israel mengecam untuk bantuan yang masuk ke jalur Gaza, Indonesia sangatlah sulit ya untuk memasukkan bantuan-bantuan ke jalur Gaza sana Lur. Tapi tetap dari Bapak Prabowo waktu itu masih menjadi Menteri Pertahanan Lur, dapat memasukkan bantuan makanan ataupun baju-baju untuk para di Palestina, saudara kita di Palestina Lur. Namun dengan perjuangan Bapak Prabowo ini sekarang Indonesia sangatlah dicintai sejak dulu oleh warga Palestina karena memang Palestina itu saudara kita, saudara seiman. Nabi mereka ya nabi kita juga, Tuhan mereka ya Tuhan kita ya. Jadi erat sekali sepertinya hubungan Indonesia dengan Palestina ini karena memang dulu pun waktu kemerdekaan Indonesia, Palestina lah negara pertama yang menyatakan Indonesia merdeka. Itulah sangat luar biasa ya. Dan sekarang tidak ada ruginya untuk Indonesia membantu saudara kita di Palestina untuk memerdekakan negara mereka dari cengkraman-cengkraman yang tidak bertanggung jawab seperti Israel dan juga Amerika Bapak Prabowo, kita salut dengan Bapak Prabowo selalu menggaungkan kemerdekaan untuk Palestina. Itu sangat luar biasa menurut gua. Keberanian Bapak Prabowo memang sudah tidak bisa dianggap remeh lagi ya. Walaupun sudah berumur tapi Bapak Prabowo tetap berjuang untuk kemerdekaan Palestina, saudara-saudara kita di sana. Kita doakan saja saudara-saudara kita di sana tetap bersemangat untuk membangun kotanya kembali ya, dan juga Israel tidak balik lagi ke Palestina. Itu harapan kita ya. Kita lanjut. Mendengar tentang kemurahan hati orang Indonesia dan kami ingin pergi mengunjungi mereka. Tetapi kemudian terjadilah perang. Masyarakat Indonesia sangat baik dan masyarakat Palestina menyayangi mereka, ujar Abu Mazin kepada pria tersebut. Gak cukup sampai di situ, seorang jurnalis Palestina juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Indonesia. Baginya tanah air selalu memberikan dukungan penuh saat situasi sulit. Anak-anak Palestina yang bebas bermain. Momen membahagiakan juga datang dari anak-anak pengungsi Palestina yang saat ini sudah bisa tersenyum dan hidup normal. Mereka bahagia sebab bantuan untuk mereka sudah masuk ke Gaza. Dalam sebuah video yang beredar di X, seorang pria membagikan selimut kepada anak-anak di Gaza. Tampak di raut wajah mereka ekspresi kegembiraan dan senyuman manis. Lihatlah wajah anak-anak Gaza saat mereka akhirnya bisa makan roti. Tolong jangan lupakan mereka. Jangan berhenti menyuarakan mereka. Jangan berhenti bicara tentang Palestina, ujar akun tersebut. Bantuan selimut tersebut sangatlah berarti bagi anak-anak di Gaza. Pasalnya, negeri para nabi sedang dilanda hawa dingin sejak Desember lalu dan diperkirakan bertahan hingga akhir Februari. Situasi ini juga merupakan harapan dari anak-anak di Gaza. Lantaran sebelum gencatan dimulai, banyak mimpi sederhana yang ingin mereka lakukan apabila kesepakatan terwujud. Seorang bocah laki-laki dengan jaket hitam mengungkapkan keinginannya yang memilukan. Dirinya ingin mengunjungi makam ibunya dan membacakan surah Al-Fatihah. Ibuku sudah meninggal. Aku ingin mengunjungi makamnya dan membaca surah Al-Fatihah di atas makamnya, ujar bocah tersebut dengan senyuman mantap. Di sisi lain, seorang gadis kecil mengenakan gaun pink berbagi harapannya. Jika gencatan benar-benar terjadi, dirinya hanya ingin tidur nyenyak di kamarnya tanpa dihantui suara misil yang jatuh. Apabila gencatan terjadi, aku ingin melakukan sesuatu. Aku berharap bisa tidur sendiri di tempat tidurku dan tanpa mendengar suara misil yang mereka jatuhkan kepada kami, ungkap gadis kecil tersebut. Harapan-harapan ini sempat terasa sulit terwujud. Namun setelah kesepakatan tercapai, mimpi sederhana anak-anak Palestina perlahan tapi pasti dapat diwujudkan. Luar biasa ya. Kita juga sangatlah miris dan sangat sedih melihatnya Kebahagiaan anak-anak di Palestina atas gencatan senjata ini sangatlah diharapkan oleh mereka, karena mereka di usia mereka itu usianya lagi senang-senangnya bermain ya, dan juga sambil tenang, tidak ada lagi senjata-senjata atau tidak ada lagi peperangan ya. Mereka hanyalah ingin tidur nyenyak dan juga bermain dengan teman-temannya. Itu harapan yang sangat sederhana dari anak-anak Gaza Itu adalah harapan besar untuk mereka yang harus terwujud dan kita harus membantunya karena memang mereka tuh sudah hampir setahun ini ya, tahun lebih bahkan
mendengar peperangan dan juga letusan-letusan yang mengerikan bagi mereka. Jangankan mereka, anak-anak kecil, orang dewasa seumur kita pasti mengerikan kalau mendengar letusan-letusan itu lur ya. Jadi pokoknya kita doakan saja semoga mereka sehat selalu dan semangat selalu menjalankan hidup ini, karena mereka penerus yang akan nantinya yang akan menduduki Palestina lur ya. Kita lanjut. Tanggapan media asing. Momen mengharukan penduduk Palestina disambut baik oleh berbagai pihak. Bahkan media besar seperti Al Jazeera menyoroti riuh kegembiraan dari rakyat negeri para nabi. Media asal Qatar itu turut bahagia setelah penduduk Gaza diperbolehkan pulang dari pengungsian. Asalnya negeri Zionis sebelumnya sempat menahan dan menelantarkan para pengungsi. Kembalinya warga Palestina yang mengungsi sejak dimulainya perang Israel di Gaza adalah peristiwa yang bersejarah, tulis media Al Jazeera. Momen haru ini nggak akan bisa dirusak lagi oleh Israel. Amin. Pasalnya para pemimpin Muslim akan terus berjibaku untuk mempertahankan perdamaian di tanah Palestina. Hal ini seperti yang diungkapkan media-media besar seperti Daily Sabah. Surat kabar asal Turki ini bahkan menyebut pertentangan keras dari Ali Erbash selaku Presiden Diyanet. Untuk mengakhiri semua penindasan ini dan meringankan kesulitan, tidak ada cara lain selain umat Islam harus bertindak dalam persatuan dan solidaritas, ungkap Erbash dikutip dari Daily Sabah. Selain itu, pertentangan dari para pemimpin dunia lainnya juga mulai terlihat. Pasalnya, pemimpin Mesir dan Yordania kompak mempertahankan perdamaian Palestina. Bahkan keduanya sampai berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Pertentangan ini terjadi karena mereka nggak suka dengan rencana Trump yang ingin merelokasi warga Gaza. Abdel Fattah el-Sisi mengatakan, pengusiran rakyat Palestina merupakan ketidakadilan. Setelah Presiden AS mengulangi seruannya agar Mesir dan Yordania menerima penduduk Gaza, tulis media Al Jazeera. Ya lur ya, kita sebagai umat Muslim harus, bukan kita aja, harus semua umat Muslim di dunia ini harus mendukung mereka dari Palestina lur ya, dan menjaga saudara-saudara kita di Palestina, dan juga agar Israel tidak balik lagi ke Palestina dan peperangan ini dihentikan, dan juga kedamaian direbut oleh Palestina. Emang ini adalah negara Palestina lur ya, karena memang kalau kita kutip dalam sejarah, Israel yang datang ke negara Palestina untuk menumpang sebenarnya dulunya lur ya, tapi dengan ya seperti itulah si Zionis merebut hak orang lain lur dengan seenaknya jidatnya sendiri. Nah, kita harus umat Islam ini bersatu di seluruh dunia dulu. Negara-negara Islam bersatu di seluruh dunia untuk mempertahankan kemerdekaan dari dari Israel itu sendiri, dan juga Amerika yang ingin menguasai negeri Palestina. Karena memang Palestina adalah kiblat pertama dari umat Islam seluruh dunia loh ya. Kita harus mempertahankan itu loh. Karena memang Palestina adalah saudara-saudara kita, negara-negara Islam di dunia harus menjaga dan melindungi Palestina dari kekejaman Israel dan juga Amerika. Sekian reaction dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.